Makanya gak berani ngucap aku iki Allah, mboten wantun. Padahal nek cara Quran kan ngucap. Ayo pas surat Toha diterusno. Ya awak pas ngaji Quran iki lho mbok hafid mbok enggak. Surat Toha ayat 14 mesti kita baca. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Loh, wani ngucap. Tapi oleh karena belum paham dan masuk di dalam sirul ma'rifati Allah, yang ngucap tok. Ati enggak ngerti maksudnya. Ibarate kula, jangankan sudah tahu isi di dalam gedung, kuncinya aja enggak tahu, otomatis suaranya enggak dengar. Kata Allah, yang buta itu bukan mata dohir, yang tuli bukan telinga dohir, tapi batinnya. Sehingga lewat pertanyaan yang nomor 2, betul Bu, berarti sah bagi sopo. Yang bagi yang sudah ditaruh di situ. Dalam analogi saya Pak, nyun sewu, kula niki SD Pak. Dereng wonten legalitas saya punya ijazah SD, kula SD, ijazah dereng. Terus kula ujuk-ujuk budal sekolah, mlebu nang SMP, digurak mboten? Digurak nggih? Digurak, mboten angsal. Harus proses dulu kami jalani. Nanti kalau sudah punya legalitas ijazah SD, daftar ke SMP, lah baru diterima. Masuk, bukan hanya kita diperbolehkan untuk masuk, malah diperintahkan. Ayo waktu ini sekolah, teng 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 zaman kula siyen. Nek sekolah niku bapak guru niku kentengi ril niku lho. Digelantongno, ditutuk, teng 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 teng, berarti sudah jamnya masuk. Berarti nyembah itu tidak sekedar wajib, tapi kebutuhan. Nek wis kita bicara kebutuhan di atas kewajiban. Dawe Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak kuperintahkan kamu sekalian kecuali hanya menyembah. Arti ini bagaimana sholat sampai dadi sesembah, kerja sampai dadi sesembah, semua aktivitas menjadi sesembah di mata Allah. Kuncinya bertauhidlah. Esakno Allah di dalam aktivitas apapun, baru kepanggih. Nggih, matur suwun. Ada lagi? Saya itu panggih tambah jeru panggih. Mboten usah mboten jenengan, monggo rileks mawon. Santai mawon nggih. Satu lagi dari ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, silakan dari ibu-ibu rumiyin. Wonten Bu. Kalau enggak ada geser ke bapak-bapak nggih. Nggih. Ini tadi juga dari bapak-bapak ada pesan dari saudara kita dari Gambirono nggih. Ada dari Gambirono nggih. Bapak dari Gambirono yang mau bertanya. Oh itu ya di belakang, silakan maju Pak. Nggih. Terus bunti. Oh nggih. Dari Gambirono. Oh nggih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk saudara semua. Nama saya Robi Gus. Saya mau nanya Gus,
Untuk tawasul kepada leluhur biar nyampe itu gimana Gus? Soalnya mohon maaf Gus, saya syariatnya kental Gus. Kita kan cuma menyebut nama tuh Gus. Untuk hakikatnya gimana Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya mulai sejak kecil sudah dididik kita dengan ajaran syariat terkait wasilah atau tawasul. Bagaimana miturut hakikat supaya tawasul kita sambung dan bisa sampai pada yang ditawasuli. Padahal kita kan selama ini hanya menyebut nama. Nah, kopi niku penting nih. Kalau rutinan kopi ini disiap nih nawali nalangi sing bingung. Hati ben ngopi lan rokokan. Ngeten Pak. Kalau secara syariat sudah maklum, jenengan sudah ngalim bagaimana caranya khususon ila sinten, ila hadrati sinten, Al-Fatihah lah ngeten nggih. Apakah tawasul yang seperti ini betul-betul bisa sampai? Selama kita belajar ilmu syariat dulu, jawabannya insya Allah. Insya Allah. Sehingga harus disebut nama, dikhususkan sebuah nama. Dalam dunia syariat kita itu tidak mempermasalahkan diterima atau tidak itu urusan Allah. Nah, ngaten nggih. Sebetulnya sudah benar. Cuman saja apakah salah kita itu memastikan dan mengetahui ini betul-betul diterima atau tidak? Nek menurut saya tidak salah. Itu merupakan bentuk peningkatan keimanan kita terhadap Allah. Nyuwun sewu. Andai kata ada tower radio FM, jangkauannya itu hanya 10 kilo, radiasi gelombang ini 10 kilo. Apa mungkin kita yang ada di 15 kilo dari tower itu bisa dengar? Boten mungkin. Makanya kita mengatakan insya Allah. Wis harapan semoga bisa diterima Allah. Kalau Anda ingin tahu pasti diterima atau tidak, masuklah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ini mengkisahkan sejarah pengorbananipun antara Qabil dan Habil. Tapi ini tidak hanya berbentuk korban, boten, ibadah apapun akan bisa Allah terima dan tidak. Al-Maidah 35 Allah dawuh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apapun, pengorbanan apapun yang hanya Allah terima adalah ketika saat beribadah kondisi hati bersumber dari hati yang bertakwa. Ini Pak. Lah, takwa itu yang bagaimana? Takwa itu sumbernya dari 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu untuk mengesahkan Allah, walaupun secara nama nyebut syariat khususon ila hadrati siapa,
Iku kan syariate. Lah tauhide ya apa? Muncul nama iku mau di dalam hati kita bersumber dari Allah, tidak dari diri kita. Itu tauhidnya. Berarti ketika di hati itu menafikan keakuan diri yang membaca dan menetapkan semua sumber dari Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dengan istiqomah, maka itu disebut takwa. Dan ini bisa dipastikan yang namanya wasilah itu mesti sambung. Mungkin nanti kita akan dihadapkan satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah ngeten. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya amaliyah secara fisik dalam kurung yang diterima Allah itu bersumber dari bagusnya hati datang Allah. Makanya disebut mingkol bin zahidin, condongnya hati terhadap Allah. Maksudnya kita dalam hati sudah meniadakan selain Allah dan menetapkan semua adanya hanya Allah. Niki mingkol bin zahid itu di situ. Berarti bagusnya laku dohir itu di mata Allah ditentukan dengan bagusnya laku ati terhadap Allah. Lah bagusnya laku ati iku adalah mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin rohibin. Rohib niku condongi tawajuh ati terhadap lilladzi fatoros samawati wal ardo, sifate Allah berbentuk kuwasane rupa isine langit lan isine bumi. Isine langit berarti pahala surga, isine bumi ya fisik niki. Lah mingkol bin zahidin condonge ati nang Allah, ya niki sing dimaksud inni wajjahtu wajhiya. Baru dulur ini akan bisa Allah terima. Berarti ketika jenengan bertawasul, ati sampean kedah meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang bertawasul. Walaupun syariate kita, tapi hakikate ati sampean wajib duduk di dalam tajalli Allah. Apa? Ya keakuannya Allah. Jangan kita aku. Ini kiwau sing saged diwastani tawasul itu mesti sambung, cara donga mesti terkirim. Sebab gak ono ceritane nek Gusti Allah ngarepno sesuatu iku gak terjadi. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mekaten dulur. Injih tasik wonten. Nggih, matur nuwun. Saya ulang lagi nggih. Tadi ketiga pesan itu nggih, ya seperti yang ojo kesusu pinter, ojo kesusu ngaku niku wau, yang tiga hal itu tadi itu pesan dari saudara kita sebelum meninggal. Dari Bapak Sulanto Serut Panti Rambi Puji. Jadi beliau sebelum wafat itu menulis tiga pesan itu tadi. Itu pun lanjut ada lagi dari saudara kita Kencong dari Bapak Ali Mustafa. Ini yang katanya takut untuk bertanya, tapi silakan monggo dari Bapak Ali Mustafa Kencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet Gus. Masalah reinkarnasi tolong panjenengan jelasaken secara hakikat Gus.
Sampun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reinkarnasi, re kembali, inkarnasi adalah pertumbuhan ataupun kebangkitan. Selama apa yang kita dengarkan, pelajari di dalam ilmu sejati, iki sing nate wonten dunia ilmu kejawen lho ya. Pahamane ngeten. Makanya kalau lurus nih. Ketika saat jiwa itu belum sempurna, rodiatan. Niku surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Selama belum rodiatan, mboten saged. Jiwa itu kembali kepada Allah. Apa isinya rodiatan? Ikhlas, ridho, melepaskan apa yang dia cintai selain Allah. Termasuk ilmu. Kita ahli ilmu, Pak. Ilmu nopo mawon harus kita lepaskan. Artinya kita lepaskan, gak boleh ngaku-ngaku kita alim. Alim kan status, berbuah dari ilmu yang kita ketahui. Al-alim, al-alama. Yang tadinya kita aku sebagai makhluk yang alim, harus kita lepas. Baru kalau sudah kita lepas, muncul sing alim sinten? Allah dalam diri kita. Mohon maaf, siapa yang jiwanya belum sempurna nanti pasti akan reinkarnasi. Nah, menurut apa yang ku dengar dan ku pelajari dari para rama menjelaskan, ngapunten ingkang kathah, jenengan mungkin nek durung sempurna manjing dateng kewan. Padahal niku isaro, mboten terus sampai dadi ula, dadi guguk, dadi kucing, dadi mboten. Niku sebetulnya saking lembute beliau menyampaikan supaya jenengan gak jadi seperti itu. Sampai ini didawuhkan Allah, ulaika kal an'am balhum adzal. Mereka-mereka yang hatinya masih belum sampai pada Allah, sifatnya itu seperti sikil papat. Gising dibeledek wingi lho Pak. Raja kaya, lha ngeten ndak. Kudu dibeleh. Tapi mereka yang sudah sempurna, reinkarnasinya kadang nang anak, putu dan sebagainya. Ngeten nggih. Pun tak lurus nih, blak-blakan niki. Tanpa nganggo isyarah. Hakikate kembali. Reinkarnasi itu kesucian. Kembalilah kesucian. Sebab jenengan iki, jiwa ini, ruh ini asalnya fitrah. Fitrah. Makanya ini Quran disebut ruh. Nek bahasane surat Al-Fajr itu bukan ruh, jiwa. Mengapa disebut jiwa? Ruh yang masih kotor. Disebabkan ruh bercinta selain Allah. Pada saat kapan ruh mulai bercinta? Akil balik. Lah sebelum akil balik, ruh sampai iku Al-Qudus, suci. Artinya belum terkontaminasi dengan selain Allah. Nek jasadnya ya kontaminasi Pak. Ruhnya belum, makanya jenengan ketika saat waktu kecil nopo kok gak mempunyai
sifat malu ketika jenengan telanjang udan-udan ngono kuwi. Nguyuh ning ngarepe omah, kok gak malu? Karena ruh sampean iki belum terkontaminasi dengan syahwatud dunia. Alias bahasa fikih masih bigoiri aklin. Posisinya masih murhek. Dadi gak duwe izin. Sampean kepingin nek wis gerang wis jembuten ngene kepin gak duwe izin gampang. Sampean tilem, Pak. Sampean tilem. Engko lak gak duwe izin sampean. Nanti Anda tidak akan sadar kalau Anda telanjang gak sadar. Diduki wong wedok ayu ya gak mungkin gelem. Wong turu. Padahal waktu tangi, entek-enteki. Diduki mobil mewah ya meneng. Wong turu. Artinya apa? Orang kalau sudah terus-menerus di makom muraqabah, nanti pasti akan ditarik Allah nih makom fana. Nek wis nama makom fana, pertanyaannya fana saakale apa ruhnya tok? Kalau saakale kita diarek cilik wau. Metu jabane omah kelontang, gak izin. Karena memang jenengan tidur. Mboten malu, Pak. Tapi kalau difanakan dari selain Allah biruhin fakot, akal sik nyambung. Hukum syariat mesti jaman jogo. Al-imtithalul awamir, jenengan selalu menjalankan perintah, wastinabun nawahi, meninggalkan larangan. Ati pun mboten saged, sudah tidak bisa menyaksikan selain Allah, mboten saged, tidak bisa. Karena apa? Mripate ati ditutup wujude Allah batin. Wis, mboten saged nyapa-nyapa. Sehingga aku Allah akan muncul di dalam hati jenengan. Sudah tidak ada selain Allah bagi orang yang seperti ini. La maujudan illallah. Ya Allah, wis hakikate kembalilah kita waktu kotor ini karena terjerat, terkubur oleh kepentingan nafsu, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, bangkitlah. Piye carane bangkit? Sebelum jenengan bangkit, dibangkit ke Allah secara syariat setelah datangnya hari kiamat miturut syariat. Bangkit dulu. Makanya inilah Pak pentingnya risalah Rasulullah di dalam jalur tauhid itu ada di sini. Supaya jenengan reinkarnasi, kembali ke fitrah, bangkit dari terlalu lama kita terkubur kepentingan nafsu. Kalau dalam makalah beliau kitab Hikam kalau nggak salah pasal 11 carane bangkit reinkarnasi itu beliau katakan idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen keakuanmu, wujudmu di bumi kesunyian. Iki piye to bumi kesunyian, bumi humul. Gak mudeng son aku. Ngeten. Siapapun kita kalau belum terlibat melakukan mujahadatun nafsi atau menafikan keakuan diri dan nanti akan muncul keakuannya Allah, nggih niku wau ndasik ngelu sik gak paham. Padahal secara ilmu saya jabarkan ngeten lho karepe mendem jeruning bumi humul
keeksistensian kita, keakuan kita. Berzikir sirul asrar. Dampaknya nanti jenengan akan mesti merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri kita. Bukti nih Allah hadir, terjadinya gerakan secara fisik. Ini betul-betul min sadrillah, bersumber dari Allah hidup itu. Saya suwe lama kelamaan nggih niki sing disebut makom fana, ya bumi kesunyian. Artinya tidak ada siapa-siapa, hanya aku Allah. Inilah yang dimaksud bumi kesunyian. Nek bahasa syariat ngeten bumi kesunyian. Wis jenengan ojo awor. Jangan senggolan secara fisik bojo anak dunya brono. Sampai mlebu kamar, kunci tekon jero, lakukan dzikir yang sudah Allah berikan tadi. Sampai kapan son? Sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan. Gak luwe son, yang ngomi rong dos. Nek kepingin ngopi son, yang nggo kompor sak kopi sak gulone. Ya apa repot-repot. Pak Yun Sewu. Sampai semrap ceritane Ashabul Kahfi nggih ning Quran niku 300, kalau nggak salah wakilah 350 tahun yo ramangan rangombe ramati kok diturokno Gusti Allah kita. Sampeyan wis gak usah mikir engko nek luwe ya apa son. Nek kudu rokokan ya apa son. Gak usah mikir ngono. Nek pancen Gusti Allah engko menghendaki jenengan kongkon gawa mirang dos ya nggawa. Rokok rong pres. Gula kopine nggih ngoten. Pun ngalir mawon. Itulah namanya fana, itu bumi kesunyian. Kalau sudah jenengan pendem di bumi kesunyian, munculnya mesti aku Allah. Wis iki tak terasno cara kitab kauniyah ngene, Pak. Kita sebagai Pak Tani ketika saat menanam kacang, biji kacang, kebanyakan itu nggak pakai kulit. Kulitnya bisa dilepas, ditaruh, dipendem. Mengapa harus kita pendem? Kita kubur supaya cukurnya bagus. Kalau jenengan nandur kacang sampai uncal-uncal kok nandur kedele ini ya. Dieker-eker pitik. Dientekno doro macam-macam. Walaupun tidak cukur mboten sae. Gampang rubuh. Kalau nggak percaya sampean buktekno. Mengapa harus digejek, terus dipendem, terus diuruki? Supaya tumbuhnya bagus. Artinya apa Pak? Ngeten. Ya ayyuhal hadirun, ketahuilah, uzkuru, bahwasanya di dalam biji sapi, ya man. Biji kacang niku ada Nur Muhammad. Ada kehidupan. Cuman belum kau tampak. Tapi hati bisa meyakini kalau ada. Jikalau biji itu sudah tua. Kalau masih muda, mboten saged. Artinya, kemakrifatan itu bisa jenengan tempuh, bisa jenengan raih kalau jenengan menggunakan utlubul ilma, ilmu tuwek. Yaitu ilmu tauhid. Baru saged dokul. Lah,
Ketika tukul Pak, seret, pohonnya sudah kelihatan. Percaya nggak percaya Anda, terima nggak terima Anda, iki nyatane wujud dohire Nur Muhammad. Bahasa Allah, dunia saisine iku wujud batine Allah. Terima gak terima terserah. Mboten napa-napa, gak terima. Dereng paham mboten napa-napa. Kula mboten nyalahno jenengan. Kula maklumi laksana ana wong mripate ora ketok ning ngarep ana cagak ditabrak mesti. Ya aja disalahne, maklumono sebabe ora ketinggal, tidak bisa melihat. Andai kata beliau itu bisa melihat di depannya ada cagak, nggak mungkin Pak. Bathuk iku ditabrak nih, nggak mungkin. Laksana seperti itu, dan itulah karakter Rasulullah, tidak pernah menyalahkan bagi mereka yang menentang tauhid. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu karakter Rasulullah. Dan ini selama ini yang saya berupaya saya tiru, sehingga di WA saya ada yang mengatakan ajaran roti rasa tai, ya mboten napa-napa. Manggil kula niku anjing, babi, ya ora apa-apa. Memang iku tujuane kula jeke netepno bahwasanya saya anjing, saya babi, menetapkan sifat keakuan makhluk terhadap makhluk. Sing api-api iku mung kagungane Gusti. Nggih matur suwun bagi panjenengan yang memanggil saya di WA anjing utawa babi, matur suwun. Kula evaluasi diri luwih berhati-hati. Sebab sing nyandang al-mukarram, al-alim, al-alama hanyalah Allah. Wis matur suwun padha mek ngingetaken kula. Jadi ayo Pak, kita bangkit dari keterburukan rohaniah kita yang selama ini mengikuti jalannya nafsu. Ayo kita bangkit menuju mengikuti jalannya Allah. Wajahidu fi sabilihi. Tapi syaratnya wonten, sampean saged reinkarnasi atau berjalan di atas jalan Allah. Syaratnya ya ayyuhalladzina amanu Al-Maidah 27 coba. Wabtahu ilaihil wasilata. Raihlah wasilah, sambungan hati langsung nang Allah. Jikalau kau menginginkan bisa sampai pada Allah, kan gitu. Wabtahu, carilah, raihlah, ilaihi, untuk Anda bisa sampai pada Allah. Mencari apa? Al-wasilata, ing tali dalan, dalam rangka wajah itu fisabilihi. Apa wasilah? Apa tali sampean? Dzikir. Pun nggih dzikir niku tok pun baru bisa bangkit. Dadi kula lurusake dawuh para rama sing diplesetke kaya ngoten niku, artine di dunia ini monggo jiwa kita jangan berjalan di atas jalan nafsu. Berjalanlah di atas jalan Allah. Caranya wajib kita mendapatkan wasilah dulu. Setelah itu baru bisa sambung terus nang Gusti Allah. Berarti makrifato sebelum mati panjenengan kali kula datang Allah. Makrifatlah dulu sebelum kepada Allah, sebelum kita meninggalkan dunia. Mutu qoblal maut, matikanlah keakuanmu dulu waktu di dunia, qoblal maut, sebelum kematian secara syariat. Mekaten dulur, boten kok ya ketika kita mati roh kita manjing, nek sing belum
sempurna nang kewan, nek wis sempurna nang makhluk boten. Makhluk manusia anak putu boten. Jadi di situ yang dimaksud reinkarnasi adalah keluarnya jiwa dari belenggunya hawa nafsu. Siapa ketika di dunia sudah lakukan ini, maka setelah kita meninggalkan dunia secara syariah, maka barzah itu sudah tidak berlaku. Sebaliknya, barang siapa ketika saat di dunia belum kembali kepada Allah, jangan harap kita akan bisa kembali setelah kematian. Karena itulah terjadinya hukum alam barzah itu di situ. Makanya para kekasih Allah itu Pak Bu ya, boten mati, boten terbarzah, boten. Bahasa mukasyafahnya beliau itu sakit memandang jenengan belajarnya terus sakit. Cuman kita yang tidak bisa karena kasaf kita belum dibuka Allah. Mekaten, nggih, tasik wonten monggo. Matur nuwun. Ini masih ada waktu ini ya, ada kesempatan bertanya dari Bapak Kerangkongan dari Ustadz Maskuri. Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ngaji hari ini senantiasa ditingkatkan oleh Allah, yaitu tauhidnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya tanyakan yaitu Gus, di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Di situ dikatakan, Kul, katakanlah Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ ada ya mutakalim wahdah, ada ya nafi isbat. Yang saya tanyakan, di dalam ayat tersebut ada kalimat wa mamati di situ Gus. Ayat tersebut apakah menerangkan mamati di situ, apakah ditunjukkan kepada ikfin wujuduka fi ardil humul, nomor satu, atau yang kedua, apakah mamat di situ adalah bagi orang-orang yang sempurna marifatnya, itu Gus. Sehingga di dalam ayat tersebut ada kalimat wa mamati di situ Gus. Apakah orang tersebut sudah memiliki gemboknya dan kuncinya itu, sehingga ayat tersebut bisa terkonmintana apa? Nasi bersambungan dengan mala tastati iya ro'yatuhu wa wujudullah, sehingga ayat tersebut kesana Gus, mausuknya gitu loh Gus. Yang kedua la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ ada ana di situ Gus. Kalau belum ana, apakah dikatakan muslim di situ Gus? Di situ ada ana. Begitu Gus, kalau ada salah khilaf minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Niku sering kita waos, gitu? Sering kita waos. Nanging banyak di antara kita, hati kita belum memahami maksud yang sebenarnya daripada surat Al-An'am ayat 162 163. Kalau boleh
Saya ambil makna secara ma'rifatnya. Pertama, proses dulu. Kul niku kan kata perintah. Perintah Allah langsung terhadap kanjeng Nabi. Sing isine perintah. Pertama, niki posisi muraqabah. Inna sholati ya mutakalim awalnya itu kepada beliau kanjeng Nabi. Sak temene sholatku. Itu kan bahasa syariat Pak. Bahasa syariat berarti pengertiane mukhotabnya terhadap kanjeng Nabi. Lah karepe kanjeng Nabi iku jelasno ngoten supaya jenengan ngikuti kaya seperti kanjeng Nabi. Proses wasilun memang begitu Pak. Pertama memang ngakoni ingsune makhluk. Sak temene salatku, ibadahku, terus uripku, matiku iku lillah. Dalam bahasa pondok biasa lillah iku untuk Allah. Tak peruntukkan untuk Allah. Semua apa yang terjadi pada diriku ini sumber sangka Allah. Nah, sekarang mosok Gusti Allah mati. Nah, niki prosesnya kita itu diperintahkan untuk meniadakan ingsun makhluk. Disuruh mateni. Keingsuane makhluk sing ngaku-ngaku tadi lho Pak nggih, diperintahkan untuk memendem jero di bumi humul. Kalau ini sudah mati, lillah itu tidak diartikan untuk Allah mboten. Lillahi rabbil alamin, untuk pangeran sing nguasai ngalam kabeh. Ndak. Jadi ya napa? Kalau sudah mematikan keakuan diri, maka sumber apapun yang berbentuk gerakane salat, nggih, gerakane ibadah, hasil ibadah niki sedaya gerakane urip kuwabeh, gerakan yang ada di kematiane ati, nek syariate kematiane jasad. Iku lillah sing gerakno mung Gusti Allah. Berarti hati seseorang itu sudah di zona nafi isbat. Sudah meniadakan keakuan diri, lalu keakuan Allah. Berarti niki makom ma'rifat. Kalau dalam hikam disebut ihsan. Imannya seseorang sudah ihsan. Lalu baru dikoyiti la syarika lahuwa wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oleh karena Quran iki wahyu Allah diturunkan pertama kali datang kanjeng Nabi, ya otomatis bahasane awalul muslimin, wa ana dan aku orang yang pertama pasrah nang Allah. Lah jenengan kali kula ngikuti. Bagaimana caranya kita itu betul-betul muslim, pasrah atiku dateng Allah. Wong pasrah niku nggih pun statusnya la haula wala quwata sudah. Bahasane pewayangan, awak dhewe ya wis wayang. Wis dadi wayang. Gak punya sifat daya upaya untuk melakukan perbuatan baik
atau wala kuwata tidak punya kekuatan untuk mencegah maksiat, nggak ada sudah. Wayang, makanya wayang baik golongan Ngastina utawa Ngamarta, wayange dikeplekno ya ora tau sambatan. Gur meneng ae. Sing ngomong iku dalange Pak, duduk wayange. Misale yang namanya golongan kanan Ngamarta iku didolimi ya mbek golongan Ngastina. Umpama ana sambatan ngono iku sing ngomong dalang. Sing dibong nang apa jeneng neraka canda di muka. Iku sing ngomong iku dalang. Wayangipun mboten ngomong. Lha niki wa ana min awala wa ana awalul muslimin. Pertama kali secara syariat dia Kanjeng Nabi orang pertama yang muslim. Waktu di zamannya, artinya kita wajib untuk mengikuti Kanjeng Nabi, teladani. La syarika mboten wonten perserikatan nyekutokake lahu maring Allah, mboten wonten. Lah bentuknya mana? Kalau kita itu sudah betul-betul mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah alias kemurnian tauhid, ya ketika saat jenengan iki sudah tidak ada keakuan makhluk, alias yang ada keakuan Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Geniki perkara untuk pengesaan Allah, perkara untuk nafi isbat. Awal pertama nggih termasuk Kanjeng Nabi di zamannya. Padahal sebelum Kanjeng Nabi punya kakek, Nabi Ibrahim juga begitu. Ini wajah tu wajia, tidak menghadap, sifatnya berupa lillati fataros samawati wal ardo. Berhubung beliau sudah tidak tawajuh terhadap isinya langit dan bumi, wa ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Sama kali putuni pun yang disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah jenengan miturut ayat ini disendir. Sindirane apa? Wis ndang lekas ikutono jejake Rasulullah. Urusan jenengan secara gen dohir ada nasab atau tidak, dzurriyyah tidak, bukan urusan. Gak usah dibahas. Artinya jenengan gak usah menting aku iki dzurriyyahe atau aku bukan dzurriyyah, gak usah. Sing penting teladanono Rasulullah. Nek jenengan ati betul-betul neladani Rasulullah, maka gen batiniah Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun irunge pesek. Nggih. Lho estu. Lan jenengan, lah kita irunge mancung, kok karakter sifat hati kita tidak seperti Rasulullah? Jelas bukan. Jelas bukan. Sekarang karakter dohir aja, karakter batin aja nggak ada, apalagi karakter dohir. Gen batin aja nggak ada. Mohon maaf, secara otomatis gen dohir nggak ada. Wong dzurriyyah Rasul iku mboten wantun kok Pak ngaku-ngaku. Kalau asli dzurriyyah Rasul ya mboten wani ngaku-ngaku, karena itu larangan. Sebab wong nek wis wani ngaku-ngaku padha karo kejiret riya. Padahal miturut pelajaran tauhid, riya itu harus hilang dari hati.
Mula wis gak usah gegeran. Dandanono atimu iku ae nang Gusti Allah. Krana umur kita itu enggak tahu kapan kita kembali dalam kematian. Ojo lincip-lincip lah. Yang merasa duri, gak usah lincip-lincip. Umat iki suguhono teladane Rasul. Perilakunya Rasul bagaimana? Intinya tidak akan menyekutukan Allah. Pandangan syariatnya gimana? Tidak menyekutukan Allah. Wa fi nadhari ma'rifatnya bagaimana, pandangan ma'rifati jelas nang umat. Mestinya gitu. Lah wong Kanjeng Nabi ku dicatoni mboten geding ambek sing nyatoni kok. Kanjeng Nabi lho Pak diantem letonge unta lho mboten bales ngantem. Estu iku Kanjeng Nabi. Ya wis diteladani sak sagete. Didoni wong ya kayak ana dhuwit sing ngidoni. Dilokno wong kayak ana dhuwit sing ngilokno. Suwe-suwe lah gak dengilokno sampean nang. Mergae dhek mendapatkan uang. Tapi suatu saat gak duwe dhuwit, aku cak oleh dhuwit tak ilokni meneh ta itu. Wah mbuh nek ngono terus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebetulnya itu kita dididik ilmu syariat itu Pak, baik ilmu nahwu sorofe untuk ngeklopno. Mohon maaf ya, untuk ngeklopno dalam pemahaman yang sebenarnya. Sehingga ada ya mutakallim, ada ya sing sifati harus dinafikan. Tapi umur-umur kados jenengan kali kula wis gak jamane. Niku zamane yuga-yuga anak-anak kita yang masih di tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah. Makanya kula sering katakan ondokno Pak, ondokno anak iki. Didikno nanggone ilmu salafnya. Biar dia mengerti tentang beberapa ilmu. Tapi jangan lupa satu ilmu yang harus kita modalkan terhadap anak kita, yaitu ilmu tauhid. Utlubul ilma, wajib laki maupun perempuan untuk mencari satu ilmu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata adalah ilmu tauhid. Sampeyan takok ahli tasawuf, hadis niki mukhotobe sarai al ilma iku ilmu apa? Mesti jawab beliau ilmu tauhid. Nggih. Nggih, tasih wonten, monggo. Mungkin dari ibu-ibu bukan pertanyaan, monggo. Ada kesempatan niki nggih. Pun nggih mboten wonten nggih, bapak-bapak nggih mboten wonten nggih. Nggih. Wonten nggih. Oh nggih, monggo disilakan. Dari mana? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, kula mukhlisin, mboten mukhlason nggih. Mukhlisin kula saking Jember, Ambulu, Leri Watulon. Niki Gus, kula badhe napa pengin semerep. Kula kan tasih pemula Gus niki. Napa kula niku sering mengikuti pengajian-pengajian panjenengan Gus. Lah temriku niku kula tergelut napa nggih? Kalih sanad niku lho Gus. Sing pertama niku sing kaping kalih pun nggih saderenge ngapunten menawi pertanyaan kula niki kok mboten bejaji. Niku masalah sahadaten niku. Tapi teng mriku kok enten syahadat tunggal, mbok menawi enten tutoriale dari sahadaten menuju ke syahadat tunggal. Mekaten Gus, mohon penjelasanipun saderenge ngapunten sanget.
menawi pertanyaan kula niki mboten mejaji mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pertanyaan iku bejaji, Pak. Sekecil sebesar apapun bejaji. Sebab ngeten, memang sing tangklet jenengan, tapi jawaban manfaatnya untuk kita semua. Bejaji Pak nggih? Nggih. Tentang sanad. Di dalam hukum am baik di syariat maupun thariqat wajib sanad iku muttasil. Muttasil iku sambung. Bab sanad ada kalanya ilmu, bab sanad ada kalanya guru. Kudu sambung sampai Kanjeng Nabi. Iki bahasa pandangan finadori syariah lho Bang nggih. Finadori dohiriyah. Yus kita hormati. Maksudnya ilmu guru cek gak ada hubungan kecampuran ambek nafsu karepe ngoten. Sehingga mengapa sanad ini kita bahas, kesanatan ilmu ini kita bahas dari sapa gurumu. Oh iki lah gurune sapa? Oh iki. Nek cara ditulis ngono ngebeki meja mungkin nggih, ngebeki meja. Dan itu miturut pandangan syariah dohiriyah penting. Karepe untuk membedakan sanad itu muttasil atau munfasil. Munfasil itu putus, muttasil sambung. Sekarang ngeten, Kanjeng Nabi saiki bicara tentang ilmu tauhid. Pernahkah Kanjeng Nabi bahas tauhid? Kalau nggak pernah berarti sanate munfasil, putus. Pernahkah Kanjeng Nabi bahas tentang hukum hakikat nuju makrifat, tauhid nuju makrifat? Niku terserah jenengan jawab. Nek cara kula, wallahi demi Allah, beliau itu termasuk rasul-rasul sebelumnya diwajibkan untuk membahas tentang tauhid supaya umatnya itu tidak menyekutukan Allah, baik menyekutukan di dalam syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Cuman saya menghormati terhadap beliau-beliau yang mempunyai keimanan Rasulullah tidak pernah membahas tentang masalah itu, alias hanya membahas secara syariati saja. Monggo saya hormati. Boten apa-apa kalau hormati. Saya tidak menyalahkan. Oke, pendapat si A kadang-kadang tidak sama dengan si B. Cara memandang seseorang dalam satu kejadian itu ada dua. Ada yang memandangnya itu yang berlaku makhluk, ada yang memandang yang berlaku semua adalah dari Allah. Monggo jenengan kali kula lungguh ning pundi, didudukno di mana. Makanya di dalam dunia tasawuf itu ada makom dua, makom am dan makom khos. Ada di situ. Pun sekarang sanad miturut hakikat, pandangan hakikat, gak oleh putus, harus muttasil. Masalah ilmu, saya yakin kalau Rasulullah itu nyampe no, dan itu juga dijalankan Rasulullah, sambungane iku sanad langsung nang Allah. Wasilah niki lho Pak, sambung ilmu. Sekarang
habis ilmu, habis syariat, thariqah. Pernahkah Rasulullah berthariqah yang seperti thariqah zaman sekarang? Terserah jenengan. Sekarang ada banyak thariqah namanya muktabaroh. Disebut muktabaroh itu sanadnya sambung sampai Rasulullah. Iya dan tidaknya semua kita nggak tahu. Kita taunya katanya. Lah ngeten nggih? Katanya. Sudahkah pada zaman Rasulullah itu thariqah A, B, C, D dan seterusnya yang disebut muktabaroh? Iku jenengan umat sing jawab sendiri. Saya tidak bisa jawab. Tapi dalam hati saya bisa menjawab. Ngapunten, bagi Rasulullah yang disebut thariqah, jalan, adalah ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni, yang kita sebut hukum syariat. Nah, ketika secara jasmani beliau menjalankan hukum syariat, ruhaniyah beliau sanate sambung langsung nang Allah dengan bentuk nafi isbat. Ini yang terjadi. Sehingga dalam hal membahas tauhid ini tentang thariqah, jalan, itu tidak hanya yang kita sebut at-thariqatul mubarakat, muktabaratu. Tidak hanya itu. Apa? Seluruh aktivitas sampean, contoh sholat, ikut thariqah. Nama sholat ikut thariqah. Nama zakat thariqah. Pertanyaannya, ada hakikatnya enggak? Tujuan. Kalau ada, tujuannya kemana? Jenengan kerja tujuannya kemana? Jenengan sholat tujuannya kemana? Ada macam dua hati manusia, Pak. Ada tujuannya ke makhluk, ada tujuannya ke kholik. Tujuan ke makhluk, contoh saya kerja, ya cari uang. Saya makan, ya cari supaya kenyang. Hilangnya lapar. Saya gombol bojo tujuannya klimak, nikmat secara fisik. Saya sholat tujuan saya pahala supaya dimasukkan surga. Monggo. Niku urusan sampean kali kula piyambak. Tapi ada orang yang tujuannya hanya satu. Nyembah ketemu sing disembah. Ada situ. Tujuannya hanya ingin ketemu marek lan ketemu Allah. Sesuai dengan surat Al-An'am, Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu iya. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya mengapa surat Al-Anbiya itu setelah la ilaha illa ana fa'budun, supaya hamba-hambaku iki Muhammad Kanjeng Nabi biar menyembah kepadaku dengan benar. Maka kenalkan tauhid la ilaha illa ana. Dalam Al-Quran cuman 4 Pak tauhid itu. La ilaha illallah huwa anta ana. Hanya itu, selain sudah nggak ada. Jadi apapun alasannya, yang namanya sanad secara hakikat, wasilah ini sambung langsung kepada Allah. Urusan syariat terserah. Thariqah jenengan terserah. Thariqah sampean babat suket. Nama babat suket iku thariqah. Hati jenengan tujuannya apa? Metuki Allah apa metuki ben dapat suket buat makan kambing? Terserah.
Kalau Rasulullah ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyane bagus, akhirate luwe-luwe. Berarti dunyane bagaimana? Jasmania itu menjaga hukum syar'i, ruhania menjaga hukum hakiki. Itu beliau. Kita nggak bisa 100% neladani Rasulullah samampune, samampunya. Kita semua yang hadir ini syariatnya ya gak podo. Ada yang 40%, 50 dan lain sebagainya. Udah, ini gak usah diurai. Yang terpenting kita bagaimana ruhaniyah hati kita itu soyo suwe lama kelamaan tambah bagus di mata Allah. Ngoten mawon, sebab mboten enten syarate. Jenengan kali kula niki kuwi sok marifat kudu hafal Quran mboten. Kudu paham kitab mboten. Syarate mek situk kudu fitrah atimu sangka saliyane Allah. Pun ngoten. Syahadat di dalam syariat yang ada itu syahadata ini Pak, enggak ada syahadat tunggal. Artinya syahadata ini persaksian dua. Kita meyakini Allah itu pangeran kita, Tuhan kita, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nek sampean iki mencari syahadat tunggal, sampean wajib harus masuk ke ahad. Sebab disitulah antara yang menyaksikan dan yang disaksikan pelakunya tunggal. Berarti harus proses nafi itsbat. Sekilas info mekaten. Nggih. Raosipun niki terakhir nih Bapak nggih. Namun sebelum ditutup dari pengurus ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ini ya dari jenengan yang menghendaki kitab jilid 4. Ini saudara kru YouTuber membawa 10 buah kitab jilid 4. Kalau menghendaki monggo langsung berhubungan dengan saudara YouTuber. Terus yang kedua, maka setelah ini berakhir panjenengan jangan beranjak dulu, monggo kita sareng-sareng menikmati hidangan ingkang sampun sumadyo nggih. Jangan pulang dulu nggih. Yang terakhir, pengurus dalam kesempatan malam hari ini anggenipun nampi rawuh panjenengan paring palenggan tanpa hormatan menika sampun ngupaya sak sae-saenipun nggih. Wontene tesih wonten kekirangan lan kekhilafan ingkang dadosaken raos kirang rena ing manah panjenengan sami, kula kajibah nyuwunaken agunging sesamudra pangaksami ingkang mawantu-wantu. Mekaten ingkang saged kula aturaken, salajengipun monggo Gus menika dipun tutup kalian doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Ij'alna wa ilaihim min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.